Halo, kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi, dan kali ini kita ada di Pulau Dewata. Iya, kita ada di Bali. Dan ada satu merek yang eksotis yang bakal nemenin kita selama beberapa hari ke depan. Ini adalah Maserati Lafonte. Bukan, itu merek spaghetti. Ini adalah MG HS atau MG HS, dan ini adalah versi major facelift-nya. Versi ini juga sudah mengadopsi bahasa desain generasi ketiga dari MG. Jadi tampilannya mirip dengan si MG5 GT yang baru-baru ini diluncurkan. Tapi nggak cuma ini doang perubahannya, nggak cuma muka doang. Karena ada beberapa perubahan lain yang menarik untuk disimak. Ingin tahu detailnya? Cek video ini. Sekarang kita bahas soal eksteriornya. Eksteriornya seperti kalian lihat berbeda banget dengan versi sebelum faceliftnya. Kalau versi sebelum faceliftnya itu dia agak mirip dengan MG ZS, si adanya yang lebih kecil. Kalau ini dia lebih mirip dengan si MG5 GT. Tadi waktu di pembukaan gue sebutkan bahwa ini generasi ketiga dari desain MG yang sudah berevolusi. Jadi dia sekarang kayak model apa ya? Model Predator face gitu. Di sini mereka sebutnya Flaming Grill, Digital Grill, Flaming Digital Grill, bukan Flaming Grill Burger, bukan, itu Burger King. Gila, gue makanan semua. Ini, tapi keren loh, ini benar-benar keren. Dan sepintas siluet-siluetnya itu seperti yang tadi gue bilang, agak-agak mirip dengan brand asal Italia si Maserati. Ya, di bagian detail lampunya ada sedikit perbedaan dibandingin si versi MG5 GT. Memang sekilas sama ya, tapi ternyata beda. Kalau MG5 GT dia agak flat, kalau di sini dia agak ada profilnya, dan di dalam lampunya ini proyektornya nggak cuma satu, dia ada 4 proyektor, semuanya LED. Dan sini ada tulisan SAIC Light Technology. Yes, MG, Wuling, dan beberapa merek lainnya itu under satu grup besar, si SAIC Group. Ada satu hal lagi yang gue appreciate adalah penggunaan trim terangnya di sini ya. Garnishnya itu, dia nggak pakai krom-krom yang norak gitu loh. Biasanya mobil Tiongkok tuh suka demen banget pakai krom. Kalau ini dia pakai kayak satin silver. Jadi agresifnya masih kelihatan, tapi elegannya juga masih dapet. Udah mulai. Enaknya review di Bali itu bisa dapat kelapa gratis. Kita lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya nggak banyak perbedaan atau tidak ada perubahan dibandingin si versi sebelum facelift. Paling perbedaan utama adalah di desain peleknya. Desain peleknya sekarang dia pakai yang mereka sebut dengan pelek tipe Tomahawk atau desain Tomahawk. Jadi kayak kampaknya orang Indian zaman dulu gitu loh. Tuh, desainnya lebih agresif. Dan kalipernya sekarang dikasih warna merah untuk keempat rodanya. Sisanya, ukuran bannya, siluet-siluetnya semuanya masih sama dengan versi sebelum facelift. Merah kan artinya sporty, racing kalau kata Grady. Masih boleh nyebut nama Grady nggak? Nggak terlarang kan? Minum kelapa lagi Sekarang kita lihat bagian belakangnya, dan paling mencolok di bagian belakangnya adalah dia sudah pakai solar guard, tuh ada stikernya. Nanti kita cari tahu waktu nyetir seberapa ademnya nih mobil. Tapi yang pasti elemen desain dari bagian sini ke atas itu tidak ada perbedaan sama sekali. Di bagian lampu itu dia berbeda banget dengan versi sebelumnya. Jadi sekarang dia mengadopsi desain yang generasi ketiga seperti si 5 GT. Dia sudah pakai kayak efek 3D gitu di dalamnya, dan vertikal gitu LED-nya. Jauh lebih keren dan jauh lebih sporty. Di samping itu, bagian bawahnya mengalami sedikit perubahan. Sekarang dia kayak ada apronnya begini, warna hitam gitu, dual muffler, dan sekarang ada garnish lagi hitam di sebelah sini. Nggak terlalu polos seperti mobil sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam, kita lihat sedikit soal mesin. Udah hidrolik ya, rapi. Mesinnya masih pakai mesin yang sama sebelum versi faceliftnya, 1500 cc injection, turbo dengan 7 percepatan dual clutch. Powernya sekitar 162 HP dan torsinya 250 Nm. Gimana feel berkendaranya? Nanti kita buktiin waktu test drive. Oke, yuk, dalam aja. Dan ini adalah interior CHS facelift. Beda nggak? Nggak juga sih ya. Jadi ada perbedaan dulu yang gue bahas ya. Perbedaan pertama adalah layarnya sekarang full TFT digital. Kalau kalian ingat yang dulu itu digitalnya cuman kayak di tengah doang, sininya kanan kirinya itu analog, jarum gitu kan. Sekarang dia full digital dan dia bisa nampilin berbagai informasi mengenai mobil ini. Itu pertama. Kedua, bangkunya agak berbeda dikit desainnya, dan sekarang dia trimnya, pelapisnya itu warnanya hitam. Untuk warna merah, warna hitam, dan warna grey atau abu-abu. Yang warna putih, khusus yang warna putih, dia pakai two-tone kombinasi putih dan biru. Trim di sininya juga jadi putih dan biru. Keren. Di luar itu, semuanya tidak ada perbedaan dibandingin versi sebelumnya. Layar di sini masih 10 inci. Detail-detailnya segala macam Apple CarPlay dan fungsi-fungsinya kalian juga bisa akses langsung di sini.
Dia juga masih menyediakan tombol-tombol akses manual, physical ya. Di sini jadi bagus, kalian nggak bergantung banget sama si touchscreen. Desain center console juga masih sama, tuas transmisi, tombol-tombol semuanya masih sama. Belum ada wireless charging, sayangnya. Center console juga posisinya masih sama. Jadi basically ini mobil sebenarnya basisnya masih sama, hanya perubahan di luarnya. Oh ya, ada satu lagi yang masih sama. Nih, tombol super sport yang warna merahnya kayak warna merah baut-baut Porsche di motor-motor Taillock itu masih ada. Oke, sekarang kita jalan. Nah, sekarang kita nyetir si MG HS facelift ini. Feelingnya seperti apa ya? Feelingnya pertama kali gue mau ingatkan bahwa secara mechanical, jadi suspensi, mesinnya segala macam, termasuk gearboxnya itu tidak ada perbedaan dibandingin versi sebelum facelift. Jadi rasa berkendaranya sebenarnya masih mirip banget sama versi yang sebelum faceliftnya. Kita bahas sekarang sedikit soal suspensinya ya. Suspensinya seperti apa? Suspensinya kalau gue bilang ini mobil ngadopsi styling atau pendekatan yang lebih kayak mobil-mobil Eropa. Sennya aja di kiri, bayangin aja. Jadi suspensinya juga suspensi ala-ala mobil Eropa. Dia cenderung agak kaku, dia cenderung stiff ya mobilnya sebenarnya, tapi kayak masih bisa meredam atau stroke-nya panjang, jadi bisa meredam jalanan dengan sangat-sangat baik. Jadi biarpun ini mobil apa ya, keras sih jujur aja, tapi nggak gubrak-gubrak gitu loh. Lewatin jalanan jelek tuh masih kayak dep masuk. Otomatis begitu handling kayak di jalanan twisty road yang banyak belok-belok kayak di Bali ini mobil kontrolnya enak banget, bener-bener enak banget. Mobilnya nurut, setirnya juga lumayan akurat, biarpun agak kosong sebenarnya. Rasa setirnya tuh agak kurang, tapi untungnya akurasinya malah sih lumayan bagus. Ya otomatis feeling mobil kayak gini tuh nggak gampang bikin mabuk sebenarnya sih. Nah, sektor selanjutnya yang akan kita bahas adalah sektor performanya. Jadi, seperti yang gue bilang tadi ya waktu di luar gitu kan, mesinnya tuh nggak ada perbedaan. 162 HP, 250 Nm torsinya. Akselerasi enak, asli enak. Nah, respon transmisinya sih sebenarnya bagus ya. 7 speed di City-nya tuh cepet mindahin giginya. Cuman gue notice gasnya ini agak, apa ya namanya ya, agak delay gitu loh. Jadi kalau lu tekan gasnya langsung instantly gitu loh. Ini kayak gini nih, tuh, gue tekan instan gitu tuh. Dia kayak setengah detikan gitu loh, dia baru respon, baru RPM-nya naik. Otomatis kalau nyetir di apa namanya ya, kondisi kayak stop and go gitu, kita tuh jadi kayak gasnya lepas, maju, lepas, maju kekencengan, lepas. Ditambah lagi transmisinya, kalau gue bilang kayak pemilihannya terutama di kondisi-kondisi tertentu seperti nanjak ya, atau kalau lagi creeping atau lagi kayak apa namanya stop and go condition gitu, transmisi kadang-kadang suka bingung kayak mau naik apa enggak, jadi kayak agak ngededet gitu loh, nggak sampai ajur-ajuran sih, tapi kayak ngededet aja, kayak gugup gitu loh transmisinya. Padahal yang ini katanya transmisinya sudah dilengkapi dengan wet clutch, jadi sudah direndam oli, harusnya lebih halus lagi. Otomatis untuk menguasai si throttle-nya ini atau menguasai mobil ini, kalian lebih enak kalau pakai manual, pakai paddle shift atau Tiptronic yang di sebelah sini. Mobilnya jadi kayak lebih under control. Kalau kalian masukin di mode normal kayak gini, delay-nya tuh kadang-kadang bikin gugup atau bikin timingnya off kalau lagi mau nyalip mobil di depan. Nah nih ya, kita cobain delay-nya segimana. Gue coba gas nih ya. Tuh kan baru narik, padahal gue udah ngegas duluan loh. Kayak tuh baru narik, aduh, jadi kayak orang baru belajar mobil. Mungkin buat safety kali ya, biar nggak terlalu responsif, tapi jadi nggak enak. Jadi kayak baru belajar nyetir mobil, tersinggung. Nah, satu poin lagi ya, remnya. Jadi remnya basically sih apa ya namanya, agak kosong di awalnya. Jadi kalau kalian ngerem gitu kan, dia agak kosong dikit, terus baru gigit gitu. Jadi butuh waktu ya untuk pembiasaannya. Awal-awal sih mungkin agak kagok, tapi setelah kayak gue ini nyetir seharian mobil ini, nggak ada masalah sih. Kalian bisa kayak modulasi remnya dengan cukup baik. Nah, selanjutnya kita coba langsung di tol aja ya. Feeling delay-nya sama feeling ngededetnya itu di tol masih ada nggak? Yuk kita langsung coba di tol Bandara Bali yang di atas laut itu. Keren banget. Oke, sekarang kita cobain si MG HS facelift ini di
tol Bali ya. Ini tolnya yang ke arah bandara ke Nusa Dua nih ya. Jadi tadi kalau gue bilang kalau kita di jalanan yang biasa gitu kan, ini mobil kayak transmisinya kayak agak nyendet-nyendet gitu loh. Kayak responnya tuh kayak apa ya, kayak gugup gitu, kayak gelagapan gitu loh. Sebenarnya gasnya juga responnya sebenarnya agak ada delaynya. Tapi semua traits itu atau semua kelemahan itu kayak seakan-akan hilang kalau udah di jalan tol. Kenapa? Sebenarnya kalian tahu ya, mobil-mobil Tiongkok itu biasanya memang dibuat untuk cruising gitu loh. Nah, jadi otomatis nih mobil-mobil seperti ini gitu loh di kondisi di tol itu malah enak nih. Responnya bagus tuh. Ya, responnya bagus, dan kalau kalian kick down tuh asik responnya tuh. 100 tuh cepet banget, gampang aja gitu. Memang tetep ya, gasnya gue bilang ada delaynya. Tapi balik lagi, ini untuk perjalanan jauh di tol-tol seperti ini, mobil ini sih enak, nyaman. NVH-nya juga bagus, suara-suara luar gak terlalu kedengeran. Ditambah kaca film udah solar guard. Jadi lihat tuh, mataharinya terik banget, nyengat, tapi gua nggak panas. Sebelum kita sampai pada kesimpulan, ada satu fitur lagi yang kita harus coba. Jadi kebetulan mobil yang kita coba di Bali ini adalah MG HS Facelift iSmart. iSmart berarti dia punya fitur-fitur iSmart, dan ada satu fitur yang menarik untuk di-highlight, yaitu digital key. Jadi basically kita bisa buka pintu mobil ini hanya dengan menggunakan handphone, tanpa kunci fisik sama sekali. Kita kunci dulu ya. Kalau dikunci, spion terlipat, kuncinya tak kasih kameramen. Ini masih connected, dia menggunakan Bluetooth. Jadi kita cukup dekatin, kita pastikan dia connected, connecting, kebuka otomatis. Keren ya, nggak perlu kunci. Tapi biarpun kalian bisa masuk dengan handphone saja, nggak ada gunanya adalah kalian nggak bisa nyalain mobilnya. Tuh, nggak bisa nyalain mobilnya pakai handphone. Jadi kalau mobilnya mau nyala, itu harus ada physical key-nya juga. Nggak ada gunanya kan? Ya paling kagak, kalau physical key kalian hilang, kalian bisa masuk mobil sambil nunggu bantuan. Itu gunanya. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Setelah kita coba mobil ini beberapa hari keliling Bali, kesimpulannya apa? Kesimpulannya mobil ini sekarang tampil jauh lebih atraktif ya. Dengan bahasa desain terbaru ini, dia jadi makin mirip kayak mobil-mobil Eropa. Jadi lebih cocok sama heritage-nya yang memang brand ini asalnya dari Inggris, biarpun sekarang sudah dimiliki oleh Tiongkok. Ya, jadi lebih pas lah ibaratnya. Dan penambahan beberapa fitur-fitur juga seperti si digital key-nya itu bikin value edit lebih bagus lah dari sebelumnya yang memang value editnya sudah bagus banget. Jadi fitur-fitur seperti lane keeping assist, lane departure warning, adaptive cruise control yang dimiliki oleh versi sebelum faceliftnya itu masih tetap ada di sini. Nah, balik lagi dengan harga terbaru ya, seperti di bawah ini, apakah mobil ini masih worth the money? Kalau menurut gue sih, gue nggak sabar mau coba bandingin ini sama rival-rivalnya dari Jepang. Setuju nggak? Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian belum subscribe, klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Next. Audi sign off dari Danau Batur, Bali. Thank you udah nonton. Bye-bye.